Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari mana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materinya, mohon nanti kalau suara saya hilang dikasih instruksi ya. Atau gambarnya hilang nanti dikasih instruksi. Dan teman-teman yang mungkin lupa mematikan mikrofon boleh nanti diperhatikan kembali. Insya Allah teman-teman sekalian pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah kita sebarkan, kita akan berbincang-bincang tentang pahakuan and acute respiratory infection. Dan ini di musim sekarang ini sangat banyak sekali yang terciprat, yang terkena ya. Acute respiratory infection ini teman-teman sekalian biasa dikenal dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, atau sebagian memudahkannya dengan infeksi saluran pernafasan atas. Dan ini menyerang siapa saja karena semua kita bisa bernafas dan semua kita bisa menghirup udara. Kemudian pahakuan ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah istilah dari bekam. Dari bahasa Mandarin itu kita sebutnya dengan pahakuan. Ya. Bekam klasik istilahnya adalah ke bekam klasik. Setiap pengobatan teman-teman sekalian yang akan kita lakukan, maka kita harus tahu yang akan kita tuju untuk kita obati itu apa. Misalnya pada kasus akut respiratory infection ini adalah paru-paru, maka kita harus tahu paru-paru kita seperti apa, letaknya di mana, dan dia bersebelahan dengan organ apa. Istilahnya adalah dia bertetanggaan dengan siapa. Paru-paru kita, teman-teman sekalian, memiliki fungsi yang sangat berguna untuk tubuh kita. Pastinya sih berguna ya. Artinya dia di dalam kedokteran klasik, dia salah satu yang menciptakan Wei Qi kita sebutnya, atau pertahanan tubuh. Maka ketika paru-paru seseorang mengalami oleng begitu ya, tidak sehat, nasallallahu salamata wal afiyah, maka sistem pertahanan tubuh dia drop, kurang. Maka tugas kita adalah menambah kekuatan dari paru-paru itu. Sebagaimana saya sebutkan sekarang ini bahwa paru-paru adalah salah satu bagian tubuh yang berperan dalam pembentukan imunitas tubuh secara TCM begitu. Maka yang kedua nanti ada saudaranya, tetangganya, yaitu limpa. Nah, limpa dari makanan kita terbentuklah energi untuk menjadi tameng dari penyakit-penyakit yang ada. Kemudian yang ketiga nanti ada ginjal. Nah, ginjal ini adalah bawaan dari orang tua kita. Orang tua kita yang sehat akan melahirkan anak yang sehat dengan imunitas bawaan yang kuat dari ginjalnya. Maka sekarang kita melihat banyak kasus anak-anak yang sakit. Ternyata genetik, teman-teman sekalian. Genetik itu artinya sudah bawaan dari orang tuanya. Kalau boleh kita kasih persentase, ginjal yang sehat itu, misalnya 50 kekuatannya, begitu ya. Energinya 50. Dari paru-paru 25, dari limpa lambung 25, sehingga 100% kekuatan tubuh itu. Maka seseorang itu akan menjadi kuat, dia nggak gampang sakit. Namun sekarang disayangkan sekali, banyakkan yang secara zinc esensi atau secara ginjal itu dia lemah. Sehingga dari paru-parunya udah kecil, limpanya kecil, dari bawaannya juga kecil, sehingga tubuh itu mudah terserang penyakit. Baik, kita coba kembali ke paru-paru dulu. Teman-teman sekalian, paru-paru kita ini terdiri dari dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan itu, Allah ciptakan di sana ada 3 ruang. Ya, ada 3 lobus namanya, dan di sebelah kiri ada 2 lobus. Memang di sini ada jantung. Ya. Di sini ada jantung.
Pembagiannya kalau kita ingin berkenalan teman-teman sekalian, di sini ada yang disebut dengan trakea. Trakea ini yang bersambung langsung ke hidung dan mulut kita, ke hidung lah begitu ya. Kemudian masuk nanti ada percabangan yang kita sebut dengan bronkus. Nah, di sini nih yang biasanya saudara-saudari kita yang asma ininya menyempit. Makanya dikasih obat-obatan seperti Ventolin untuk bronkodilatornya supaya dia mengembang lagi. Ya. Nah, di sini namanya bronkus. Percabangan yang lebih kecil ini namanya bronchiolus. Kemudian di sini nanti ada namanya alveoli. Ini alveoli seperti ini. Dia seperti lubang-lubang, seperti bola-bola kecil. Di situ dia terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, ini kecil sekali ya. Ini kalau di diameter itu sangat kecil sekali. Coba kita bayangkan apabila kita menghirup, mohon maaf, di sini mungkin masih ada saudara-saudara saya yang masih merokok. Bagaimana jadinya ketika asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru kita? Dan paru-paru itu hanya kecil sekali, ini alveolinya kecil sekali. Kemudian asap-asap dari pembakaran, kemudian asap-asap dari knalpot motor ini juga akan sangat beresiko, teman-teman sekalian. Nah, apa hubungannya nanti dengan ISPA itu? ISPA itu muncul kalau orang yang terlalu sering terkena ISPA, maka ada gangguan yang sudah terjadi pada paru-parunya. Maka harus berhati-hati dengan makanan-makanan, minuman-minuman, dan keadaan sekitar yang dapat melemahkan paru-paru. Ya. Saya kasih contoh teman-teman sekalian, beberapa makanan-makanan misalnya yang dapat melemahkan paru-paru, itu seperti pedas-pedasan yang bersifatnya kering. Cabai-cabean ya yang sudah dikeringkan, itu akan cukup merusak paru-paru kita. Atau mungkin teman-teman yang suka makan pedas yang ekstra, grade berapa gitu, ini juga akan sangat melukai paru-paru kita. Paru-paru ini di dalam TCM teman-teman sekalian dikategorikan sebagai organ yang bersifat logam. Dan logam itu akan encer dia dengan panas yang berlebih dan akan kaku dia dengan dingin yang berlebih. Nah, termasuk di sini nanti minuman-minuman yang ekstra dingin itu juga akan melemahkan paru-paru. Sehingga nanti pada kasus berikutnya bukan hanya ISPA saja yang terjadi. Misalkan pada wanita hamil terjadi sering keguguran, itu terjadi karena kelemahan paru-paru, teman-teman sekalian. Ya, biasanya wanita hamil ini istilahnya itu yang pengen sekali makan itu ngidam ya. Kadang ngidamnya itu aneh-aneh. Mau dikasih, kita khawatir terjadi ketidakstabilan hormon tubuhnya, mau nggak dikasih ngomel-ngomel, kan biasanya begitu. Ya, itulah seni orang wanita hamil ya. Nah, ISPA ini bagian kecil nanti yang terjadi pada paru-paru kita. Kalau orang sudah gampang kena ISPA, teman-teman sekalian, maka biasanya akan terjadi kelemahan pada tubuhnya dia. Gangguan terjadi nanti pada organ lambung, pada organ limpa, dan organ-organ lain. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan di paru-paru kita ini sebuah tameng yang kita sebut dengan pleural fluid. Jadi dia ada lapisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan nih supaya paru-paru kita tidak mudah terserang penyakit. Ya. Hanya saja kelalaian banyak dari kita memasukkan penyakit itu dari dalam. Tentunya dari pola makan. Ya. Nah, ini dia pleura tadi. Nah, ini yang bagian luar kita sebut dengan parietal ya. Kemudian bagian dalam kita sebut dengan visceral. Jadi subhanallah, paru-paru kita terlindungi oleh bajunya sendiri. Ya, maka dengan fenomena seperti ini kita sudah memahami harusnya kita nggak boleh terlalu sering kena angin di bagian dada, teman-teman sekalian. Di sini apakah masih ada teman-teman yang keluar nggak pakai jaket misalnya, ini akan menciderai paru-paru sehingga paru-paru itu menjadi kaku dan angin itu akan masuk nanti ke sela-sela sini, teman-teman sekalian.
Dan ini dapat mencederai paru-paru lebih jauh lagi nantinya. Kalau kita lihat dari anatominya, teman-teman sekalian, paru-paru ini sangat dekat sekali dengan jantung. Maka kasus-kasus jantung ini bisa disebabkan oleh paru-paru. Kasus paru-paru juga bisa disebabkan oleh jantung. Kalau di dalam TCM itu, jantung ini disebut dengan organ api. Jadi dia sifat bawaannya panas. Contoh misalnya orang itu marah. Marah itu sebenarnya emosi dari liver. Ketika livernya secara jiwa panas, kemudian dia akan mempengaruhi jantung. Jantungnya ikut panas, maka paru-paru kiri dan kanan akan melepuh dia. Sehingga terjadi nafas yang tidak enak, nafas yang sesak, dan lain sebagainya. Emosi dari paru-paru, teman-teman, adalah sedih. Menangis yang sewajarnya akan menguatkan paru-paru. Tetapi sedih yang berkepanjangan akan membuat sesak paru-paru itu dan membuat kaku. Maka tidak jarang orang-orang yang asma itu memiliki genetik bawaan sedih dari orang tuanya. Mungkin ketika masa kehamilan, si istri sering ditinggal oleh suaminya, atau kasus-kasus KDRT, nanti akan mudah terserang penyakit ke anaknya. Seperti itu. Jadi, masa-masa kehamilan itu akan menentukan siapa anak ketika dia lahir. Ya, hati-hati teman-teman sekalian ya. Kemudian ketika anak itu sudah lahir, sama saja nanti kalau kita membuat anak itu sering sedih, maka paru-parunya akan terluka. Kalau kita lihat dari diagnosa lidah, nanti akan ada guratan-guratan seperti luka-luka kecil di paru-paru, itu biasanya paru-parunya terbakar. Baik itu terbakar secara emosi, anak yang sering dimarahin, istri yang sering dibentak oleh suaminya, atau orang yang bekerja di bawah tekanan yang membuat dia capek berpikir sehingga kadang dia merasa sesak, itu akan membuat penyakit. Ya, dan ISPA itu akan mudah sekali menyerang orang-orang yang tipenya seperti itu. Ya. Coba kita lihat kembali teman-teman sekalian, di sini ada paru-paru dan ada jantung, dan dia dilindungi juga oleh yang kita sebut dengan diafragma. Dia menopangnya. Ya, dia menopang paru-paru ini. Kalau boleh kita kasih ilustrasi teman-teman sekalian. Kalau di sini nanti ada namanya otot perut ya. Otot perut. Ketika paru-paru seseorang lemah, maka di sini akan lemah juga nanti. Paru-paru lemah, diafragma lemah, otot penyangga ini lemah, maka otot penyangga di bawah lemah. Sehingga terjadi yang di sana yang namanya turun berok ya, kemudian mudah terjadinya keguguran, varikokal dan lain sebagainya. Itu sumbernya di sini di atas sumbernya. Maka yang kita perbaiki nanti di atasnya juga. Terkait dengan ISPA-nya, nanti ada ISPA yang misalnya orang itu batuk teman-teman sekalian. Batuk berdahak. Teman-teman harus tahu dulu nih dahak itu apa sih? Dahak itu teman-teman muncul dari sini, dari limpa ini dia muncul. Jadi dahak itu sebenarnya masih bagus, ya dahak itu sebenarnya masih bagus. Di dalam klasik itu disebut darah yang tidak terbentuk. Dan ketika terserang penyakit seperti ISPA, maka dahak itu yang akan menempel pada bakteri-bakteri dan dibatukkan dan dikeluarkan. Terkadang kita buru-buru, kalau kita sudah batuk dahak, kita cari obat-obatan yang bersifat peluru dahak. Kalau saya pribadi boleh kasih saran, jangan langsung dikasih obat peluru dahak. Biarkan dulu dia bekerja. Supaya bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di paru-paru itu bisa bersih nanti. Kalau sudah 3 hari bolehlah ya. Kecuali kalau dahaknya sampai mengganggu tidur mungkin bolehlah. Boleh ya. Baik. Kita lanjut dulu teman-teman sekalian ya. Ya, ini nanti bisa dibaca. Saluran pernafasan ini masuk ke paru-paru inti, saluran pernafasannya ya. Tadi yang pleura tadi, maaf, yang bronkus bronchiolus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Afwan, minta tolong dijadikan co-host saya ya, soalnya di sini masih banyak yang on mic di sini. On mic. Baik. Baik, fokus saya jadinya coba penyampaian jadikan materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jadi sampun Mbak Esti silakan dibantu. Ya, namanya Baik. Teman-teman. Jom. Jom. Baik. Nanti sudah saya buat co-host ya. Apa belum ya? Sudah ya. Baik. Kita lanjut dulu teman-teman sekalian. Di sini saya insya Allah tidak menyampaikan fokus di ISPA-nya. Nanti kita coba meluas ya. Karena ISPA ini bagian kecil dan termasuk penyakit yang mudah sebenarnya ISPA ini ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada beberapa penyakit-penyakit kalau yang ini kita perlu waspada. Seperti bronkiektasis, kemudian bronkospasme, bronkitis, displasia bronkopulmonalis ini, maka kita perlu berdistribusi dengan teman-teman medis ya, karena ini berhubungan dengan paru-paru ya secara mendalam sekali. Ini ada WA di grup apa ya? Baik. Ini gambaran paru-paru lagi teman-teman sekalian. Ini cerita yang tadi ya, yang kita jelaskan di gambar. Nah, ini juga poin penting di sini. Bronkiolus itu yang di bawah sini ya. Ini bronkus, bronkiolus, alveoli. Teman-teman sekalian yang masih sering menghirup bakar-bakaran, maka harus hati-hati ini. Kasihan paru-paru kita. Dia harus ekstra memisahkan antara asap, CO2, dan O2. Terkadang kita ini mudah sekali menzalimi diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Ya, kemudian yang perokok pasif dan aktif juga sebaiknya menyadari ini. Paru-paru kita ini kerjanya non-stop, seperti jantung 24 jam. Kalau kita berhenti bernafas, ya repot ya. Allah kasih kita banyak oksigen yang bisa kita hirup sedemikian rupa mudahnya, maka kita harus jaga fasilitas ini, teman-teman sekalian. Nah, alveoli inilah yang bertugas sebagai pertukaran dari O2 dan CO2. O2 itu teman-teman perlu ketahui dia sifatnya dingin. Dia sifat arahnya sih ke dingin. CO2 sifatnya arahnya ke panas. Nah, kalau teman-teman melihat udara yang sudah berbentuk, itu arahnya sudah ada lembabnya. Nah, makanya banyak nanti kita lihat teman-teman kita yang jadi asma setelah menghirup udara yang terlalu dingin misalnya, karena terlalu lembabnya dapat dia. Ya, jadi kalau udara yang masih segar itu malah bagus untuk penyakit-penyakit penyakit-penyakit paru-paru nanti. Baik, ini masih anatomi fisiologi dulu ya. Nah, ini alveoli kita teman-teman sekalian. Dia buihnya kecil-kecil seperti ini. Nah, dia ada kulitnya begitu, kemudian di sini dia terjadi pertukaran. Bayangkan kalau di sini banyak asap-asap apa yang terjadi. Kasihan ya teman-teman ya. Ya. Fungsi kita dari menghirup udara adalah untuk menjaga suhu tubuh. Ini penting teman-teman sekalian, dan menjaga kelembaban tubuh. Secara tradisional Chinese medicine, paru-paru ini dia bertanggung jawab terhadap kulit kita. Ya, kalau teman-teman di sini punya kulit yang kering, maka kemungkinan paru-parunya kering. Ya, walaupun dikasihkan hembody nanti akan kering lagi karena yang bertanggung jawab untuk melembabkan si kulit itu kering. Ya. Ibu-ibu nih biasanya nih yang suka makan pedas-pedas itu nanti kulitnya cenderung kering. Kemudian bagaimana bisa menjaga suhu tubuh? Dengan bernafas kita mengeluarkan mengeluarkan CO2, menarik O2, itu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Maka teman-teman yang merasa tubuhnya sering panas atau sering dingin, maka berlatihlah olah nafas perut atau nafas paru. Sebagian kita bisa menggunakan nafas paru untuk melatih paru-paru. Kalau teman-teman yang punya karakter gampang marah, misalnya gampang tersinggung, gampang baper, itu dari liver. Jadi nanti pernafasannya nggak pakai nafas paru-paru lagi, pakai nafas perut ya, supaya stabil lagi nanti tubuhnya begitu.
Ya, ini dari sisi TCM teman-teman sekalian. Dia sebagai yang menguasai Qi. Qi itu adalah energi. Energi kita untuk bisa bekerja, bisa berpikir, bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Ya. Dan dia termanifestasi dari hidung. Mungkin teman-teman pernah melihat orang bernafas itu hidungnya kembang kempis sebelahnya saja. Itu berhubungan dengan paru-paru teman-teman sekalian. Contoh misalnya panjenengan punya anak yang lagi tidur. Kakak, adik yang lagi tidur. Oh, ternyata paru-paru sebelah kirinya kembang kempisnya besar, yang sebelah kanan diam saja. Maka kemungkinan ada sedikit sumbatan di paru-paru sebelah kanan. Atau otot yang ada di sisi kanan tubuh seseorang itu kaku. Maka di situ harus dilakukan seperti pijatan-pijatan ringan atau stretching bagian dada supaya kembang kempisnya bagus lagi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti akan jadi paten, teman-teman sekalian. Saya punya teman yang mungkin baru tahu ilmunya sekarang ya. Jadi hidungnya itu kembang kempisnya di sebelah kanan saja. Sebelah kirinya dia sampai sekarang masih merasakan yang namanya susah bernafas. Dan itu dari kecil. Ya, maka teman-teman yang juga punya seperti itu, mulailah berlatih untuk nafas perut dan nafas paru, stretching, dan hindari makanan-makanan yang berlemak dan bertepung, teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut dulu sekarang. Ya, ini infeksi saluran pernafasan akut ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar, dia bisa menyebar kemana saja. Dia akan bisa menyebar ke siapa saja. Ini mudah menular. Teman-teman yang lagi batuk pilek, flu begitu ya, jangan tidur sama keluarga dulu deh. Kasiannya nanti tertular begitu. Ya. Jadi mudah menular ya. Nah, ISPA ini teman-teman sekalian ada banyak nih penyebabnya nih dari virus dan dari bakteri. Cuman yang sering itu terdeteksi itu kalau dari bakteri itu misalnya dari Streptococcus keluarganya, kemudian sama Staphylococcus aureus. Kalau dari virus ini yang sering sih di rhinovirus ya. Sama di para influenza virus. Ini sering. Nah, bagaimana dalam pengobatannya teman-teman sekalian? Secara medis, kalau teman-teman terindikasi virus, nanti secara sign and systemnya itu biasanya mirip-mirip lah ya. Ada batuk, ada demam, ada pilek. Kalau dari virus nanti biasanya dokter hanya memberikan vitamin saja. Kalau dari bakteri nanti biasanya dikasih seperti amoxicillin, dan obat-obatan antibiotiknya. Ada biasanya nanti antibiotiknya. Karena kalau dari bakteri ini nanti dia bisa menyebar, teman-teman sekalian. Mungkin jadi sakit perut, jadi diare, ya bisa saja. Ya. Itu dari pengobatan medis sih. Nah, sebenarnya apa sih ISPA itu? ISPA itu secara umum, tadi kita juga sudah sebutkan, infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, baik dari hidung sampai saluran pernafasan paling bawah. Paling bawah itu adalah paru-paru kita di bawah. Apa sih bedanya? Kemarin ada yang bertanya kayaknya di grup itu, kalau radang tenggorokan itu masuk ISPA enggak? Dia masuk bagian dari ISPA. Tetapi dengan kekuatan yang Allah sudah taruh di sana, Qi paru itu dia menghalang bakteri atau virus masuk ke dalam paru-paru. Kalau sudah masuk ke paru-paru biasanya mulai sakit, enggak enak di pernafasan. Nyelekit begitu dia di dalam. Gejalanya secara umum adalah ini batuk, ya, demam, sakit tenggorokan, lemas, dan kepalanya jadi pusing. Ya, ini saja sih sebenarnya. Nah, nanti pembagiannya di sini kita perlu sedikit mencermati ya. Ada suara motor keras. Di sini kita perlu mencermati teman-teman sekalian dan kita harus bijak. Kalau ringan dan sedang masih bisa kita tangani secara sendiri, mandiri. Tetapi kalau sudah sampai sesak nafas, ini pada ISPA yang grade-nya grade 3, ISPA berat, maka kita sebaiknya meminta pertolongan di medis. Mungkin nanti akan dinebu dulu, di nebulizer begitu untuk melegakan dari paru-paru itu, sehingga tidak
terjadi seperti oksigen yang kurang di dalam darah, ini malah bisa membuat orang itu pusingnya nggak ketulung biasanya. Ya, maaf. Baik. Secara umum teman-teman sekalian, nanti penyebab dari ISPA ini ada beberapa nih. Di sini saya sebutkan nggak ya? Sebentar. Baik, nampaknya saya tidak masukkan penyebabnya. Penyebabnya teman-teman sekalian adalah kondisi di tempat kita yang memang sedang terinfeksi virus ini, influenza virus yang biasanya dikenal sama masyarakat kita. Jadi kalau ada orang yang demam, batuk pilek, pusing ya, kita siap-siap juga kena paparannya, kan begitu jadinya ya. Nah, secara medis hanya itu saja. Secara TCM teman-teman sekalian atau secara tradisional, karena kita berbicara tentang pahokuan, bekam klasik, maka nanti ada materi-materi penjabaran secara klasik yang insya Allah saya sertakan. Secara tradisional teman-teman sekalian, itu biasanya disebabkan oleh serangan patogen angin namanya. Ya, serangan patogen angin. Jadi penyakitnya itu dari angin. Angin yang masuk dari luar, yang masuk ke paru-paru kita, itu akan menjadi penyakit. Contoh misalnya, di tempat saya ini sedang musim dingin, musim hujan. Jadinya sifat dari patogen penyakitnya adalah dingin, angin, dan lembab. Sehingga cenderung di sini orang-orang yang penyakitnya di sini adalah batuknya susah keluar. Dingin dia, paru-parunya lemah sekali. Tapi batuknya tidak terlalu intens. Tetapi kalau penyebab penyakit itu nanti diobati dengan dihangatkan, dibekam seluncur, kemudian minum minuman yang bersifat panas dan hangat, misalnya rebusan jahe dan lain-lain, kapulaga bisa juga. Kemudian nanti ada yang sifatnya itu karena paparan angin panas. Angin panas itu nanti biasanya tenggorokan jadi kering, batuknya jadi kering. Ini nanti bisa diobati dengan minum minyak zaitun, VCO itu bisa digunakan. Ya, rebusan kurma, madu itu masih bisa kita gunakan. Insya Allah nanti di akhir slide ini ada beberapa ramuan yang secara umum digunakan oleh masyarakat kita, insya Allah. Baik, ini ada dua penyakit yang paling sering kita dapati adalah pneumonia. Pneumonia ini peradangan yang menjadikan nanah di alveoli. Ini harus ke dokter. Sebaiknya ini harus ke dokter. Karena nanti kita lakukan suction yang ada di sana dan pengobatan secara intensif menggunakan antibiotik biasanya. Kemudian ada bronkitis. Nah, bronkitis ini infeksi pada paru-paru. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, teman-teman sekalian, dalam kitab-kitab klasik Tibun Nabawi, bronkitis ini banyak disebabkan oleh lambung. Nah, ini lambungnya kelihatan. Ini gambarnya terlalu kecil ya paru-parunya. Dia kan tadi nyentuh ya sama si paru-paru. Kita kembali ke gambar atas dulu. Nah, bronkitis itu secara kedokteran Arab klasik itu dari sini. Ya, panas lembab yang ada di sini itu terdorong naik ke atas dan masuk ke paru-paru sehingga terjadi infeksi paru-paru. Ini yang suka makan santan-santan ini beresiko. Apalagi yang sudah ada bawaan gangguan paru-paru maka harus memahami untuk jangan banyak makan santan-santan dan yang semisal itu. Ini juga biasanya diobati oleh dokter ya. Begini alveoli sudah tadi ya. Nah, kita coba baca ini teman-teman sekalian. Setelah itu nanti kita tanya jawab dulu. Nah, beberapa faktor resiko ISPA antara lain bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah usia 1 tahun. Hati-hati. Ya, makanya ini beberapa kali ini chat masuk tentang anak di bawah 2 tahun terus yang masuk ke WA saya. Simple sebenarnya pengobatannya teman-teman sekalian. Ibunya diobatin supaya ASINya menjadi obat dan anaknya nanti bisa dilakukan pijatan-pijatan ringan di ginjal, limpa, sama paru-paru. Nanti akan kuat lagi insya Allah. Kemudian yang menjadi resiko terserang ISPA secara mudah itu biasanya anak-anak yang lahirnya prematur. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kasihan ya.
Tapi mudah-mudahan Allah jaga anak-anak yang lahir prematur ini, ya. Atau yang memiliki riwayat jantung bawaan atau penyakit paru-paru bawaan. Ini tadi ya, ketika seorang ibu itu mengandung, maka harus benar-benar menjaga dari jiwa, dari emosi, supaya tidak masuk ke anaknya nanti. Makanya asma ini kan kita sebut dengan penyakit bawaan. Biasanya sudah ada dari orang tuanya dulu. Ya, begitu. Kemudian bayi yang berada di tempat ramai, hati-hati. Kemudian orang di usia pertengahan, usia kita juga masuk usia pertengahan nih yang 30-an. Ya, kemudian orang dewasa yang mengidap penyakit paru. Penyakit paru seperti penyakit paru obstruktif kronik. Obstruktif itu adalah penyempitan di area pernafasan atas tadi dari bronkus bronkiolus tadi. Gagal jantung progresif atau asma. Kemudian orang-orang dengan sistem imun lemah seperti orang dengan transplantasi organ, leukemia, HIV/AIDS, dan juga autoimun, ya, harus hati-hati. Orang yang dikelilingi dengan pengidap yang bersin atau batuk tanpa menutup hidung dan mulutnya. Makanya di dalam agama Islam pun kita tuh diajari etika batuk, menutup ini, menutup hidung, supaya tidak terjadi penyakit ke orang lain. Karena banyak teman-teman sekalian, orang yang batuk, dia sedang tidak mengidap ispa. Dia batuk, padahal dia lagi ada bakteri tuh, misalnya rhinovirus nih di paru-parunya dia, tapi dia sehat-sehat saja. Kemudian dia batuk, akhirnya terserang sama orang yang sedang imunnya lemah. Kita menzalimi dia secara tidak langsung. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk bersin itu selalu ditutup hidungnya. Ini etika dan etiket seorang muslim, ya. Nah, komplikasinya teman-teman sekalian adalah ini yang berbahaya, ya, gagal nafas, paru-paru berhenti berfungsi. Ini biasanya sudah terjadi disharmonisasi jantung paru. Tadi kan paru sama jantung tuh lengket banget, ya. Kalau sudah nggak saling sapaan, nanti jantung nggak mau nyapa si paru-paru, sehingga paru-paru juga akan berhenti bekerja dia. Jadi orang gagal nafas ini agak susah nih, harus dikasih oksigen yang berliter tinggi nanti kalau di UGD. Gagal jantung kongestif. Nah, setelah pasangan dekatnya itu gagal nafas, nanti bisa terjadi gagal paru kongestif. Gagal jantung, ini jadi repot nanti. Nasallallahu alaihi. Kemudian hal yang perlu digarisbawahi teman-teman, komplikasi ISPA ini yang serius bisa mengakibatkan kerusakan permanen bahkan kematian. Ya, jadi jangan sampai dianggap sakit paru-paru kecil, enggak gitu juga, ya. Jadi apapun yang terjadi pada paru-paru kita dan secara umum pada organ kita harus waspada sejak awal. Nah, ini medikasi dari dokter, ya, dari medis, medikamentosanya biasanya kita obat-obat penurun demam seperti paracetamol, kemudian obat-obatan mengatasi hidung berat, mengurangi batuk, peradangan, ini biasanya ada pada obat-obat yang bermerek flutamol, kemudian demakolin dan lain sebagainya, itu biasanya digunakan, ya. Dan obat-obat membasmi bakteri penyebab infeksi. Ya, ini biasanya dengan obat-obatan antibiotik, ya, amoxicillin paling sering digunakan. Baik, sebelum kita masuk ke pokok-pokokannya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan. Saya buka 3 pertanyaan, insya Allah. Ustadz. Oke, monggo Mas Saifuddin, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, ada mungkin 3 pertanyaan dari Ana, karena ini terus terang pembahasan ini agak penting bagi anak, karena ini berkaitan juga dengan keluarga Ana. Yang pertama, Ana itu Ustadz berlendir sampai sekarang ini berlendir, tapi tidak batuk. Lendir itu Ana dari sejak kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah itu didiagnosa oleh dokter paru-paru, kemudian juga pas pemeriksaan kedua bilang, kata coba cek untuk rekam jantung, ya.
Namun ya karena alhamdulillah dengan izin Allah, ana diperkenalkan oleh seorang penjual herbal oleh Allah mudahkan. Ana baca salah satu majalah Islam, ana itu beli albigurah, kapsul albigurah atau kapsul gurah. Alhamdulillah itu lendir ana itu sedikit berkurang. Cuma memang pada saat kalau umpamanya ana makan gorengan atau mungkin makan es itu, dia kayak balik lagi begitu. Itu pertanyaan pertama, mungkin apa obatnya untuk lendir itu. Kemudian kedua, nafas anak ini Ustadz, kadang-kala anak kayak macam beraktivitas begitu, anak kesulitan untuk menelan. Kayak nafas itu tersendat, kemudian sulit untuk menelan. Ya, aktivitas anak itu Ustadz, jualan atau mungkin buka-buka lapak di kegiatan-kegiatan jualan buku ataupun herbal di majelis taklim begitu Ustadz. Jadi anak angkat dos. Ya, Ustadz, apa yang ketiga, yang sakit ini, sakitnya anak ini kayak macam tertular sama anak-anak yang pertama. Itu kira-kira gimana Ustadz? Dia juga berlendir juga. Ya, syukron. Baik, bismillah. Baik, dari penjelasan saudara Saifuddin tadi, dia awal masalahnya atau sumber masalahnya itu ada di sini, ada di lambung malah. Sepertinya, mohon maaf, panjenengan punya riwayat lambung nggak? Kayak gastritis mungkin gitu dari orang tua mungkin? Kalau lambung ini, abi anak, ayahnya anak itu nggak bisa makan yang agak, kalau kita istilahkan itu salah makan, itu kayak langsung diare begitu. Baik. Iya. Kalau boleh saya kasih kunci, itu masuk di kategori lemah limpa lambung. Jadi ceritanya itu dahak itu seperti tadi panjenengan katakan itu, misalnya makan makanan yang gorengan itu nanti dia akan masuk ke sini, kemudian akan diolah oleh limpa. Nah, yang lembab-lembab tadi itu nanti akan didorong naik lagi ke atas sehingga masuk ke area paru-paru. Jadi makanan-makanan lembab panjenengan tidak boleh makan lagi ya. Seperti saya sebutkan saja ya, kayak goreng tepung yang kena minyak, kemudian roti-rotian itu juga harus dihindari, susu, mohon maaf, madu juga saat ini sepertinya belum cocok juga ya. Kalau saya lihat dari panjenengan juga ada memang problem di lambungnya. Problem di lambung dengan lemah limpanya. Nah, terkait tadi kalau kadang tidak bisa menelan itu kita sebut dengan ci lambung terbalik. Jadi dia ci-nya itu turun ke bawah, ini malah naik ke atas. Jadi makanan masuk kayak didorong lagi ke atas begitu. Jadi seakan-akan kita nggak bisa masuk nih makanannya, itu dari lambung juga. Nah, kalau menular ke anak itu juga biasanya dari limpa dan ginjal. Nah, secara umum coba panjenengan bisa menggunakan Huang Qi. Itu nanti bisa di-searching, nanti di Shopee itu ada namanya Huang Qi untuk meningkatkan energi Qi dari limpa itu. Ya. Tambahan informasi teman-teman sekalian buat yang lain juga, bahwa lambung itu organ yang nggak suka kering dia. Nggak suka makanan yang terlalu kering. Kayak misalnya apa ya, yang kalau kita makan bikin haus itu dia nggak bisa masuk. Dan limpa itu dia nggak suka makanan yang lembab. Makanan lembab itu apa? Makanan lembab itu makanan yang kalau digigit itu kenyal-kenyal. Itu juga limpa nggak bisa, nggak suka dia. Maka makanan yang lengket-lengket itu akan menciderai organ ini. Memang nanti akan terjadi lendir-lendir itu akan terus menumpuk nantinya. Ya. Dan nggak usah dan angin juga harus dikurangi. Gitu. Kira-kira seperti itu, boleh mau ditanyakan kembali Mas Saifuddin? Ya Ustaz, mungkin anak izin sampaikan. Anak kesulitan anak menelan itu bukan saat makan, tapi saat kayak macam menelan pada saat kayak macam cerita begitu, atau mungkin ya enggak makan begitu, cuma kan biasa mungkin kita akan menelan ludah begitu. Itu kadang-kala itu sering itu tersendat begitu. Tersendat, iya.
Nah, itu adalah dorongan dari lambung tadi. Dia dorongannya kan naik ke atas tuh. Jadi mau nelen air ludah, mau nelen makanan, minuman akan kedorong ke atas rasanya. Nah, ini cocok di bekam seluncur nih panjenengan. Ya, di bekam seluncur tuh di bagian dada ke atas yang di sebelah bawah. Nah, nanti di titik lambung sama limpanya bisa dilakukan bekam kering atau bekam basah. Ya. Seperti itu. Yang terpenting adalah di bekam seluncurnya panjenengan. Itu. Nah, terkait dengan paru-parunya tadi yang masih berlendir, maka harus hindari dulu penyebabnya dari makanan-makanan berlendir tadi. Es-esan juga harus dihindari dan melakukan olahraga ringan supaya paru-paru itu bisa mengeluarkan lendirnya sendiri. Lendir itu sebenarnya darah yang tidak jadi, teman-teman sekalian, kalau dalam TCM. Jadi bagaimana caranya? Ya kita berolahraga dan kita kuatkan lagi limpa sama lambung. Salah satunya dengan cara ramuan Huang Qi tadi. Itu bisa digunakan. Kira-kira seperti itu, Akhi Saifuddin. Ya, herbalnya disarankan Ustaz, herbal untuk baik, herbalnya mungkin dengan bisa menggunakan Huang Qi tadi, kemudian ginseng bisa masuk. Ginseng kapsul atau ya saya sarankan sih pakai yang kapsul aja ya. Kemudian kalau jenengan nggak ada gastritis, GERD, itu masih bisa menggunakan jahe. Tapi jahenya jahe geprek, jangan yang instan ya. Jahenya jahe geprek saja. Nanti ditambah gula sedikit ya masih boleh. Jangan pakai gula Jawa, gula merah ya, nanti tambah lengket nanti. Kira-kira 3 itu yang bisa digunakan. Oh iya, satu lagi mungkin bisa menggunakan ini jus wortel, nanti terserah, nanti bisa dikasihkan gula sedikit juga boleh, atau dikasihkan sebagai penyegarnya itu biasanya jeruk nipis ya, itu masih bisa. Untuk arahnya ke lendir tadi. Kira-kira itu mungkin bisa dicoba ya, insya Allah. Kuanci ini Ustaz, kuanci atau kuaci? Tulisannya H-U-A-N-G, Huang Qi. Kuanci. Iya, betul. Coba saya tuliskan di chat ya. Ya Ustaz, syukran. Ya, itu mohon dituliskan, syukran Ustaz. Baik, afwan. Baik, saya ke chat dulu ya. Oke, di sini ada satu pertanyaan masuk. Izin bertanya, Bismillah, apakah seorang yang terserang patogen angin panas, selain batuk kering dan tenggorokan kering juga merasa gatal-gatal di tubuhnya, apa solusinya? Ya bisa jadi, karena ada kering tadi, sifatnya kering tadi, sehingga cenderung mengeringkan darah. Solusinya bagaimana? Kalau memang patogennya angin panas, ayo dibekam seluncur. Ya, dibekam seluncur, kemudian minum yang adem-adem. Seperti buah-buahan misalnya, buah yang adem-adem itu insya Allah bisa enak. Minyak zaitun ini bisa dikonsumsi kalau tenggorokannya kering, tapi jangan banyak-banyak ya. Maaf, maksudnya 1 sendok malam saja. Seperti itu kira-kira. Baik, Ummu Zahron Bengkulu silakan. Baik, Ummu Zahron silakan mic-nya. Baik, belum masuk ya. Saya ke chat dulu kalau begitu. Baik. Siapa nih, Ummu Zahron apa ke chat dulu nih? Baik, saya ke chat dulu ya. Ini Ummu Zahron masih belum. Oh, sudah masuk ya. Afwan ini suaranya kecil banget, nggak kedengaran di saya. Yang ingin kan gimana cara mengatasi atau kalau bisa mengobati lah, tidaknya mengatasi adit. Sebentar. Punten saya nggak jelas suaranya ini. Apa saya aja nggak jelas ya? Mohon maaf, mungkin bisa di. Suaranya putus-putus, itu nggak kedengeran jelas di saya juga. Mungkin bisa di chat aja ya Mbak Zahran.
is ready to pair. Oke, nanti saya di chat aja ya, Tat. Nggih, boleh. Ya. Saya baca satu lagi, habis itu kita lanjut ke materi dulu ya. Assalamualaikum dari Ida Riani Palembang. Izin tanya, kasus saya hampir seperti pertanyaan nomor 1, kurang lebih 6 bulan ini sering banyak dahak dan lendir, terutama setelah makan langsung batuk dan mengeluarkan lendir yang lumayan banyak, bahkan kadang timbul sesak ya. Kita kembali lagi ke gambar ini teman-teman sekalian ya. Kalau tidak sesak timbul gatal dan bentol di badan, apakah saya juga bermasalah dengan lambung dan limpa? Saya penyuka pedas. Masya Allah, ini jujur ya. Jadi mungkin kulit cenderung kering. Iya, betul. Yang suka pedas pasti kering. Ya. Kita kembali ke gambar ini teman-teman sekalian. Kasus paru-paru. Baik, sekarang saya perluas lagi ya. Kasus paru-paru apapun itu. Kalau dia datangnya dari lembab, dari menjadi dahak, itu dia datang pasti dari limpa dan dari lambung. Kalau makanannya bagus, kemudian saya nggak pernah makan gorengan-gorengan, nggak pernah makan tepung-tepungan, itu nanti datangnya dari liver, teman-teman sekalian. Coba lihat nih, livernya besar ya, sampai ke sisi kiri paru-paru. Nah, kalau di TCM nanti kita sebutnya dengan excess, yang liver excess namanya, atau panas dari liver itu. Sehingga paru-paru ini panas nih, misalnya kita jadikan ini api ya, kita jadikan ini api, sehingga paru-paru ini terbakar, teman-teman sekalian. Maka biasanya kalau paru-parunya itu kita ibaratkan dia terbakar ya, itu nanti yang timbul tuh di mata itu kayak ada petir-petir warna merah, itu bisa jadi dari livernya tuh ya. Biasanya orang-orang yang cenderung sifatnya koleris ya, yang panas lah orangnya begitu ya, itu bisa terjadi. Baik, saya fokus ke dahak itu ya. Dahak itu dari limpa lemah. Ya, bisa menggunakan huang qi juga nanti untuk menguatkan limpanya. Ya, ini pedas, nanti pedas juga arahnya ke liver, saudari kami ya. Nanti arahnya ke liver yang panas, ini akan mengacaukan paru-paru juga. Nanti. Ya, harus banyak makan yang segar-segar nih. Alpukat boleh nih diminum nih. Alpukat tapi nggak boleh ditambah susu ya. Susunya itu akan menciderai limpa lambung nanti susunya. Ya, kemudian pakai wortel, saya suka pakai wortel ya. Kemudian pir itu juga masih bisa ya. Mungkin itu jawaban kita. Baik, saya ke materi dulu ya, nanti kita lanjutkan pertanyaannya ya, insya Allah. Nanti setelah materi selesai, saya kirimkan slide-nya, insya Allah nanti teman-teman lihat ini ya, lihat ini. Kasus paru-paru itu bisa datang dari jantung, bisa datang dari liver, bisa datang dari limpa, bisa datang dari ginjal, dan bisa datang dari usus pencernaan. Ya. Dia sambung menyambung menjadi satu. Baik, sekarang kita coba ke pahakuannya, ke bekamnya. Ini secara penelitian saya ambil ya. Ini saya ambil secara penelitian medis. Ya, bekam untuk ISPA. Titik-titiknya sih kalau mau yang luas itu ya ini bisa kita gunakan nanti titik-titik di bagian ciao atas namanya. Ciao atas itu adalah tubuh bagian atas. Di bawah belikat ini masih masuk paru-paru sampai ke al-zahru al-wasat, ini masih masuk paru-paru di sini. Ya, ini teman-teman masih bisa gunakan. Nah, kasus akhi tadi yang akhi Saifuddin tadi, nanti panjenengan bisa melakukan bekam seluncur itu di sini. Di sini, nah, bekam seluncur itu begini. Jadi kopnya itu ditarik dulu, satu tarikan begitu, setelah dibalurin minyak hangat ya, misalnya minyak es, kutus-kutus atau minyak zaitun lah paling tidak, itu nanti dilakukan bekam seluncur. Di daerah sini semua. Di daerah atas semua, sampai pundak boleh, sampai sisi sini boleh. Kemudian nanti di sini ada titik limpa. Nah, di sini titik limpa ya. Limpa lambung. Maaf, sebelah kiri ya. Sini. Itu nanti bisa dilakukan pembekaman. Bekam secara organ boleh, atau bekam pakai ini boleh juga. Ini bisa ambil di sini, sudah dapat. Nanti di bawahnya ada ginjal nih, di sini ada ginjal. Nah, kalau dari sisi medis teman-teman sekalian, ini sesuai penelitian ya. Tapi saya mohon maaf, ini kemarin nggak sempat ngambil jurnalnya, jadi
saya tulisnya saja ya. Teman-teman dari kedokteran, dari bekam medis ya, biasanya menggunakan titik al-kahil ini. Al-kahil yang tepat di atas, di tengah antara kedua pundak. Ini al-kahil. Cara nyarinya bagaimana? Sudut dari tulang yang menonjol di sisi kiri tubuh sampai sisi kanan ditarik garis lurus, nanti ambil di tengah-tengahnya. Itu titik al-kahil. Ya, itu bisa digunakan. Di sini terkumpul 72 penyakit sebagaimana hadis menyampaikan. Ya. Kemudian al-zahrul a'la, ini titik sunnah juga, kanan dan kiri. Tepat di bawah sudut tulang belikat kanan dan kiri. Nah, bagaimana cara mencarinya teman-teman sekalian? Monggo saya dilihat. Supaya tepat, karena perempuan sama laki-laki biasanya berbeda beberapa sentimeter ya, dan itu sudah memiliki efek yang berbeda nanti ke organ. Ya. Teman-teman bisa tarik tangan ke belakang begini, nanti tulangnya itu akan jendol, tulang klavikulanya, skapulanya akan jendol nanti di sini. Ini tangannya ditarik ke belakang sini, nanti akan jendol, nanti di situ kita ambil titik al-zahru al-a'la. Oh, ini dhahru a'lanya di sini saya gambar ya. Nanti ambil yang di bawahnya sini. Teman-teman bisa lihat kursor saya ya. Ambil nanti di sini. Nah, dikombinasikan dengan tekanan boleh teman-teman sekalian. Ini teman-teman yang dahaknya susah keluar nih, ini ditekan agak kencang. Ya, ditekan agak kencang, tapi jangan terlalu kencang karena kita mau mentonifikasi. Tonifikasi atau menguatkan organ itu selalu dengan tekanan yang lembut. Kalau terlalu kencang, maka kita akan melemahkan organ itu. Jadi ditekan saja biasa sampai terasa tekanan ke badan pasien itu di titik ini ya. 1, 2 ini ditekan kira-kira di sini 5 kali, di sini 5 kali. Kemudian tadi sudah bisa dibekam seluncur, kemudian nanti bisa dibekam basah. Nah, ada satu yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, ngapunten ya. Saya kombinasi dengan klasik ICM. Kalau teman-teman ketika mengekop kok warnanya putih, jangan dibekam basah. Sekali lagi, kalau teman-teman kop tarik, kemudian di titik itu kok warnanya putih, maka jangan dibekam basah. Kenapa? Karena darah nggak bisa didorong ke atas oleh tubuh kita. Jadi dia darahnya itu masih berada di bawah kulit. Dia belum sampai ke atas kulit. Itu kondisi biasanya lemah paru, dia dingin. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman tarik kopnya, kemudian warnanya kok biru, itu lemah limpa, pun jangan dibekam dulu. Sekali lagi saya ulangin, ini penting ya, supaya kita setelah membekam, jangan terjadi PR baru buat pasien-pasien. Kalau teman-teman kop dia, kemudian warnanya kok biru, kopnya itu warnanya biru. Di sini coba kita lihat gambar di atas. Ini setelah dikop kok warnanya biru, sebelum ditusuk atau disyartoh warnanya biru, maka itu lemah limpa. Jangan dibekam basah. Cari titik-titik yang merah-merah saja, itu malah lebih natural ya kepada tubuh kita. Baik. Kemudian yang ditawarkan oleh teman-teman medis adalah al-zahrul a'la, tadi sudah ya. Kemudian titik anatomi paru. Di mana titik anatomi paru? Titik anatomi paru itu luas sekali. Anggaplah paru-paru sampai sini, maka teman-teman bisa melakukan bekam di titik mana saja. Nah, ini malah lebih enak nih. Misalnya teman-teman tadi melakukan bekam seluncur, ya bekam seluncur di sini, sini. Terus yang merahnya kok sisi di sini, maka itu yang dibekam basah. Di sini kok pucat, jangan dibekam basah. Jadi anatomi itu nanti boleh di mana saja. Sisi kiri tadi ada sisi kiri ada 2 lobus, maka bisa kita ambil di titik atas dan bawah. Sisi kanan ada 3 lobus, kita bisa ambil 1, 2, 3. Baik. Sampai titik ini ada yang ingin ditanyakan, boleh. Maaf, saya buka chat yang tadi dulu deh, biar adil. Baik, saya chat yang tadi dulu ya, mohon maaf ya. Kalau sakit kalau lagi sakit lidah, lidah terasa pahit, itu bagaimana mengatasi? Ini biasanya dari liver. Boleh minum teh manis ya, boleh minum teh manis.
Minum yang hangat-hangat dulu lah, begitu paling tidak. Kalau setelah minum teh manis kok malah badan jadi berat, makanya nggak cocok. Yang manisnya nggak cocok, karena teh itu dia bersifat merilekskan tubuh dia. Tapi kalau dikasih gula malah badan jadi berat, maka nggak cocok. Limfanya lemah. Dari Mbak Yuli, Assalamualaikum warahmatullahi. Izin tanya, untuk sendawa yang suaranya nyaring. Oh, ini keren nih. Sendawa suara nyaring kayak gimana nih? Panjang begitu ya maksudnya ya. Ini angin, paling tidak ini adalah angin, dibekam seluncur ya. Dibekam seluncur di sini, ini nanti bisa dibekam kering di sepanjang tulang belakang. Nanti di sini kan ada bronkus tadi ya. Di sisi depan juga bisa teman-teman ambil, tapi agak jarang digunakan sih. Banyaknya di belakang saja. Itu angin teman-teman sekalian, dan nanti bisa diambil di titik al-dhahrul qadam juga sini. Titik liver 3 kalau jalur akupuntur itu bisa diambil untuk menenangkan liver dan membuang angin pada liver. Assalamualaikum, anak saya sesak dari bayi. Semoga Allah sembuhkan anaknya insya Allah. Menurut dokter asma, namun saat itu hanya terjadi apabila batuk saja. Mohon cara dan keringanannya. Baik, masih bayi ya. Coba nanti bisa wapri ke saya. Nanti ada ramuan ya yang biasa kita gunakan. Kalau masih ASI, kalau masih ASI, uminya yang harus perbaiki sekali pola makannya. Sekarang sangat diperlukan. Ya? Sekarang 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun. Baik. Bisa dilakukan bekam seluncur dari sini. Nanti panjenengan coba cek punggungnya si adek, ya, dicek dulu panas dinginnya di mana. Contoh misalnya di sini kita raba, oh ternyata di sini panas banget, di sini kok dingin misalnya. Nanti bisa dilakukan bekam atau pijatan tapi dari atas ke bawah. Tapi teman-teman bisa perhatikan ini teknik juga. Biasanya kasusnya itu di sininya panas, di sininya dingin. Nanti bisa panasnya dibuang ke bawah, didorong ke bawah begitu, dari atas ke bawah. Atau sebaliknya, misalnya di sininya kok panas, tapi biasanya jarang panas di daerah ginjal. Di sini panas, misalnya di sini dingin ya. Berarti tengahnya panas, atasnya dingin, bawahnya dingin. Maka yang tengahnya ini kita dorong ke atas, kemudian yang tengah kita dorong ke bawah. Jadi ke atas 3 kali, ke bawah 3 kali, supaya panasnya tidak terakumulasi di sini. Teman-teman sekalian, asma itu nanti bisa disebabkan oleh otot. Satu, otot yang terlalu kencang di sini, maka bisa dirilis, bisa dilakukan pijatan ringan. Kemudian otot stretching, otot terjadi stres otot yang ada di dada. Maka caranya, panjenengan bisa ajarkan anak untuk menempelkan tangan seperti ini di tembok, ya. Kemudian badannya diputar. Nanti ini akan ketarik sekali untuk melonggarkan otot di bagian depan. Itu efektif sekali untuk kasus-kasus gangguan pada pernafasan atas. Diulangi yang kan? Diulangi baik, yang mana? Yang itu teknik tadi barusan. Baik. Teknik yang pertama, teman-teman bisa melakukan bekam seluncur ya, bekam seluncur dengan cara memastikan panas dan dinginnya di mana. Misalnya nih, oh di daerah punggung atas kok diraba panas begitu, di bawahnya kok dingin, maka cara pijatnya panjenengan nanti ada di atas kepala si anak, kemudian didorong dari sisi sini, dari leher sampai bawah itu didorong sampai ke titik al-qiltan di sini. Jadi supaya panas di paru-paru yang memungkinkan paru-paru itu menjadi tidak elastis bernafas, itu bisa terbuang panasnya ke daerah bawah. Jadi ini didorong ke bawah sini. Kemudian biasanya ada panasnya cuma di tengah saja, di sini dingin, di sini dingin. Panas dari lambung ini teman-teman sekalian akan naik ke paru-paru. Panas dari liver, di sini kan ada liver dan lambung tadi ya. Itu akan naik ke paru-paru sehingga paru-paru itu akan meleleh. Bahasa TCM-nya seperti itu. Caranya adalah ini dibuang ke atas, ini dibuang ke bawah juga. Jadi tengah panasnya disebar ke atas bawah. Iya. Kemudian yang berikutnya, asma nanti bisa disebabkan oleh otot yang kencang. Caranya nanti anaknya disuruh berdiri di depan tembok nih. Kemudian tangannya ditempelin ke tembok seperti ini. Tempelin ke tembok. Jadi tengah ini harus lurus ke tanah atau ke lantai, ke bawah begitu. Kemudian nanti badannya
dibuang ke arah yang berlawanan. Kalau tangan kanan berarti dia belok ke kiri, kalau tangan kiri yang nempel tembok dia beloknya ke kanan. Itu nanti ketarik banget di sini. Tempel ke tembok. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kemudian yang ketiga bisa dari genetik bawaan. Kalau panjenengan memang ada keluarga yang genetik itu, nanti di titik ginjalnya sering-sering dimanipulasi dengan tekanan yang ringan ya. Sekali lagi tekanan yang nyaman. Mungkin setiap seminggu 3 kali begitu ya, atau seminggu 2 kali itu dimanipulasi terus. Dan jangan lupa hindari dari penyebab asma itu kambuh. Mungkin itu yang bisa kita bagikan, Mbak. Iya, syukron. Baik, Afwan. Oh, ini banyak banget nih. Baik, masih ada waktu insya Allah. Baik. Sebentar saya coba buka dulu. Jadi sampai mana ya? Oh, sampai sini. Baik. Dari Andrika. Bismillah, dalam 1 bulan ini leher sering meradang sakit ketika menelan dan paling sering terasa menjelang malam sampai malam. Kadang sakit sepekan, sembuh 3 hari, setelah itu sakit lagi. Ini angin, ini kategori angin, dia datangnya hilang timbun. Ini rutin dibekam seluncur aja, kemudian dikasih minyak hangat di bagian punggung. Ya. Minum kalau malam ini cenderung ke patogennya patogen dingin ya. Ya dihangatkan saja tubuhnya ya. Kemudian dari Idariani izin tanya lagi. Masya Allah. Kalau hasil bekam seperti kebanyakan air, apakah itu faktor angin ya? Kebanyakan air ini bisa karena angin ya. Angin yang sudah terbentuk menjadi uap sehingga menjadi air. Bisa jadi, teman, kasusnya jarang sih, tapi bisa jadi itu air. Dingin dia, tubuhnya biasanya cenderung dingin. Nah, ini orang-orang seperti ini dia di bekam api malah. Atau di TDP, itu mantap insya Allah. Dari Kaimuddin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru-baru ini Ana menangani pasien yang menurut diagnosa medis paru si pasien mengkerut. Oh, ada juga ya diagnosa medis paru mengkerut. Saya kira di TCM saja. Pertanyaan Ana yang menyebabkan sehingga paru-parunya mengkerut kira-kira apa ya? Dan terapi yang cocok dan herbalnya apa? Baik, kita ke gambar yang tadi. Teman-teman sekalian, saya kasih gambaran lagi ya. Ini kasus paru-paru mengkerut ini banyak banget sekarang. Teman-teman bisa ngelihat paru-paru mengkerut itu dari lidah. Jadi kalau lidahnya, harusnya ke lidah begini nih. Kalau lidahnya rada-rada begini nih, misalnya nih. Nah ini ada pengkerutan di area paru-paru tuh. Atau lidahnya kok jadi kayak apa ya, seperti balon yang ditiup kemudian dikempeskan, itu apa, belewer begitu, itu paru-parunya dia bukan mengkerut tapi meleleh. Nah, supaya lebih enak kita coba melihat dia dari sudut pandang tradisional Chinese medicine ya. Tadi kita sampaikan bahwa paru-paru itu di sisi kiri dan kanan. Jantung ini dia mudah sekali terserang patogen angin panas dan dia bersifat panas. Orang yang terlalu banyak tertawa akan menyebabkan jantung ini menjadi panas sehingga paru-paru akan jadi meleleh. Orang yang terlalu sering sedih kan terjadi pengkerutan di paru-paru. Orang yang terlalu sering banyak makan makanan pedas kering tadi itu juga akan mengkerutkan paru-paru. Terlalu sering berkipas itu juga dapat mengkerutkan paru-paru atau membuat paru-paru menjadi meleleh. Sama, nanti tanda gejalanya itu agak susah bernafas biasanya. Kemudian bisa dari liver. Dari liver ini biasanya dia dipicu oleh emosi. Mudah marah, mudah tersinggung, baperan, ya bagi sebagian orang. Baperan itu teman-teman sekalian biasanya karena panas di tubuh. Jadi banyak minum minuman air putih saja, banyak makan buah-buah dan sayur. Kemudian bisa dari lambung. Lambung yang panas juga bisa menyebabkan ini menjadi mengkerut. Nah, satu poin lagi teman-teman sekalian. Orang yang suka memendam, introvert, itu cenderung paru-parunya akan mengecil karena dia menutup. Nanti badannya cenderung agak membungkuk ke depan karena dia menutup diri. Ini kalau ada anak-anak yang seperti itu, kita harus waspada sebagai orang tua. Jangan sampai terjadi perpanjang waktu, kasihan anak-anak. Ya.
Terapi apa yang cocok dan herbalnya? Didinginkan ya. Didinginkan, jadinya Huang Qi bisa masuk, saudaraku. Huang Qi itu masih bisa masuk, dia ke kasus-kasus limpa paru, Huang Qi masih bisa masuk. Ya, kemudian kasih makanan-makanan yang bersifat lembab, karena dia kan kering, jadi harus dilembabkan. Contohnya apa? Makan alpukat. Ya, boleh nanti makan pisang, tapi kalau teman-teman yang berlendir, suka berdahak, pisang nggak boleh masuk dulu, teman-teman sekalian. Ya, pisang ini bikin lembab dia, bikin lendir. Kira-kira itu ya, Akhi Kaimuddin ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman silahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Insya Allah kita 9:30 sudah selesai. Materinya menarik, Tat. Jangan cepat-cepat selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, ada yang ditanyakan lagi, boleh. Ini ISPA ini bagian kecil ya, jadi nanti bisa kemana-mana nih. Ya, bisa kemana-mana. Karena paru-paru akan berpengaruh ke organ bawah nanti. Misalnya nih, pada ibu-ibu yang susah hamil itu juga bisa dari paru-paru penyebabnya. Jauh ya, jauh sih, tapi ya ceritanya begitu. Nggak hanya ISPA saja. Kalau ISPA mah insya Allah masih mudah. Awal gejala, kita banyak minum air hangat itu bisa sembuh. Saya kemarin ini baru kena ISPA. Semalam demam, alhamdulillah sekarang sudah enak. Cuman semalam kita merasakan ISPA. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Cara mengkonsumsi Huang Qi, baik. Nanti ada dua ya, Huang Qi-nya itu ada yang sudah jadi kapsul, itu nanti bisa diminum 2 kali 2, pagi 2, maaf 3 kali 2. 2 kali 3. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2. 3 kali 2 ya, 3 kali 2. Kalau yang modelnya serbuk, itu direbus teman-teman sekalian. Kebetulan saya punya yang serbuk, itu diambil 1 juput begini, direbus sampai mendidih, biarkan 5 menit di atas api lilin, nanti baru diminum pagi dan sore. Ini buat anak-anak saya rekomendasikan banget teman-teman sekalian. Dan anak-anak ini memang agak gampang sekali, agak mudah terserang penyakit yang arahnya ke limpa dan paru. Mereka baru belajar makan, atau mereka banyak terkontaminasi makanan-makanan aneh di luar, kan begitu ya. Jadi Huang Qi ini harus tetap ada lah. Iya, seperti itu. Untuk batuk kering, apakah termasuk ISPA juga? Masuk ISPA juga. Batuk kering masuk di ISPA juga. Huang Qi bisa untuk asam. Insya Allah bisa, Mbak. Bisa. Aman kok, buat ibu hamil juga aman. Semuanya aman Huang Qi-nya. Direbus dengan berapa gelas air, Tat? Dan disisakan berapa gelas? 1 jumputnya. Saya nggak tahu ini berapa mili ya. Pakai gelas yang besar begini, teman-teman. Gelas gini nanti pakai gelas ini aja, dipenuh, kemudian direbus. Nanti Huang Qi-nya masuk 1 jumput seperti ini. Nanti diminum airnya saja. Agak warna kuning, agak manis dia Huang Qi. 1 jumput itu kalau yang kapsul itu kan berarti 1 kapsul bisa itu ya, Ustaz. Kalau yang kapsul itu dia sudah ekstrak, jadi diminum saja lebih bagus. Tapi kalau yang serbuk itu kayak model apa ya? Ampas-ampasnya Huang Qi. Jadi kan buat anak-anak nih. Buat anak-anak kan kapsul agak susah nih. Mungkin bisa dibuka gitu ya. Bisa, tapi lebih bagus sih dimakan aja, ditelan. Bisa sih, bisa insya Allah. Tapi kalau yang sudah kapsulan itu akhirnya lebih bagusnya kalau diminumkan langsung aja. Pakai air hangat misalnya, bagus dia. Kalau dibuka, kalau saya kapsul dibuka terus dicampur air pakai sendok. Oh gitu maksudnya, boleh. Saya kira harus direbus lagi. Boleh enggak apa-apa? Iya gitu maksudnya Ustaz. Terima kasih. Mari. Boleh. Baik. Bolehkah dikombinasi dengan herbal lain, misalnya habatus sauda? Untuk kasus batuknya sangat kering dan lidahnya itu merah sekali, habatus sauda saya sarankan jangan masuk dulu.
punten. Ya dari tradisionalnya begitu ya. Habatus sauda ini sebenarnya bagus ya, tapi dia sifatnya ada panasnya. Jadi lebih ke yang dingin-dingin. Mungkin kalau batuknya ini sebentar, ini kombinasi antara apa ya? Guangqi apa ya? Guangqi sama habatus sauda begitu ya mungkin ya maksudnya. Masih bisa sih sebenarnya, masih bisa insya Allah. Oh ya, sama Guangqi. Masih bisa insya Allah. Tapi kalau sifat badan panjenengan itu panasnya nggak nyaman begitu, mungkin habatus sauda jangan masuk dulu ya. Ini dari sudut pandang TCM ya mungkin berbeda sama Tibun Nabawi. Tapi saya sering makainya yang arahnya yang tradisional Chinese medicine. Guangqi-nya aja nanti dirutinkan teman-teman ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ke materinya dulu, tinggal sedikit. Baik, ini tentang catatan seputar bekam ya. Teman-teman sekalian, bekam ini nanti sebaiknya dilakukan di awal terinvasi dan tubuh masih dalam keadaan cukup energi. Ini kemarin ada yang WA dalam seminggu itu berapa kali bekam. Badannya tambah lemes, iya tambah lemes badan. Karena kita membekam itu mengeluarkan energi. Sedangkan tubuh kita itu sudah membutuhkan energi. Lah kenapa dikeluarkan energinya? Ceritanya begitu. Jadi kalau di awal-awal nih, merasa badan gergesi kalau kata orang Jawa di sini, kalau nggak salah ya. Terus mulai hidungnya melel-melel, langsung tuh dibekam seluncur. Mana yang merah di antara seluncuran kita itu dibekam basah, insya Allah hasilnya cepat dia. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, dibekam seluncur aja. Jangan dibekam basah dulu. Ya. Kemudian, nah ini saya tulis di sini, kalau sudah 3 hari, memang sebaiknya kita integrasikan dengan medis. Barangkali di sini ada teman-teman yang anti dengan obat medis, paracetamol dan lain sebagainya. Mungkin ada baiknya kita berlapang dada ketika tubuh kita memang belum bisa terbantukan atas izin Allah begitu ya dengan tradisional, maka kita konsumsi obat ini nggak apa-apa. Setelah sembuh, setelah bagus, nanti kita reduksi lagi tuh hasil dari metabolisme tubuh terhadap obat-obatan kimia itu kita reduksi lagi dengan cara apa? Bekam boleh, lintah boleh, fasdu boleh, terserah boleh ya. Kemudian bekam sebaiknya dilakukan pada kasus ispa ringan dan sedang atau sampai sedang. Kalau ispa berat sebaiknya dilakukan oleh medis terlebih dahulu. Kemudian pemulihannya nanti bisa dilakukan pembekaman. Tidak hanya bekam sih ya, bisa pijat, kerokan, guasa. Kerokan itu teman-teman sudah diteliti oleh para peneliti dari Jepang. Ternyata orang yang dikerokin itu, kalau dulu kan pakai koin ya, kalau kita nggak boleh pakai koin. Itu imunnya itu naik 2 atau 3 derajat dari orang yang nggak dibekam, insya Allah ya. Maaf, dari orang yang nggak dikerokin. Jadi kerokan ini pengobatan tradisional ya, cap jempol kalau di luar negeri. Kerokan bikin Kemudian, bahagia. Gimana? Kerokan bisa bikin bahagia, badan ringan. Sebenarnya iya, itu benar juga ternyata. Bikin nyaman dia. Baik. Kemudian berbekam sebaiknya teman-teman sekalian tidak dilakukan pada klien yang telah memiliki riwayat asma yang tidak terkontrol. Ingat, asma tapi tidak terkontrol. Jadi maksudnya tidak terkontrol itu adalah dia tahu nih, saya kalau kena makan ini misalnya jadi asmanya kambuh. Kalau kena debu asmanya kambuh. Dia dilawan aja, itu tidak terkontrol ya. Agak hati-hati kita melakukan bekam pada orang-orang seperti ini. Kenapa? Kalau ternyata terjadi defisiensi namanya atau defisiensi darah pada Qi dan darah atau energi dan darah pada paru-paru, kemudian kita lakukan pembekaman pada paru-paru, maka paru-paru itu menjadi lebih kekurangan lagi. Resiko nanti. Kemudian ispa dengan gejala berat seperti batuk berdahak dengan demam tinggi. Batuk berat dengan demam tinggi ya. Nanti di sini batuk berdahaknya itu sampai nggak bisa nafas. Dan itu ada. Kejadiannya ada. Kemudian karena diasumsikan kondisi kalian sedang lemah sekali dan bekam juga bisa memicu penghasilan histamin berlebih di saluran nafas. Nah, ini yang dikhawatirkan. Histamin ini sehingga dapat mempersempit saluran pernafasan.
pada sebagian kasus teman-teman sekalian bekam ini akan meningkatkan histamin, apalagi pada orang yang lemah, apalagi pada orang yang takut dibekam misalnya. Ini jangan. Kalau saya orang yang takut dibekam, saya enggak kasih apa istilahnya itu. Pokoknya kamu harus berani. Enggak, biarin aja dia enggak, sekarang tidak berani, nanti mungkin akan berani. Ya. Karena itu nanti akan berhubungan dengan histamin ini. Sehingga mempersempit dari paru-paru. Nah, kemudian teman-teman sekalian, histamin apa? Lupa saya. Histamin ini nanti arahnya ke yang mempengaruhi area pernafasan atas. Penyempitan di bronkus dan bronchiolusnya. Bronchiolus biasanya. Jadi sempit dia. Jadi, nah di imunomodulator, maaf di di nebu itu biasanya akan memecah itu. Jadi diusir histaminnya supaya nggak terlalu kaku area pernafasan. Begitu ceritanya. Nah, kemudian teman-teman belum lagi sistem imunnya juga sudah dalam kondisi lemah. Orang yang tadi dibekam itu, yang mau dibekam tapi sudah lemah banget, disarankan jangan dibekam. Kenapa? Karena dia dalam kondisi dan kurang mampu merespon rangsangan imunomodulator bekam. Jadi kan bekam itu akan merangsang banyak sekali perubahan. Minimal ada 7 hal yang keluar setelah GPS itu keluar. Dan itu membutuhkan energi besar banget oleh ginjal, limpa, dan paru. Kalau orang sudah lemah banget, kemudian kita bekam dia, itu akan terjadi konslet antara ginjal, limpa, sama paru. Untuk membentuk pembuluh darah baru, mengeluarkan hormon-hormon bahagia, kan? Kemudian menjadikan pernapasan lebih lega, memperbaharui kulit. Kulit itu tanggung jawabnya paru-paru, salah satunya. Jadi kalau dibekam pada saat orang udah kondisi lemah banget, akan agak kacau antara atas, tengah, dan bawah pada organ itu. Baik, teman-teman sekalian, ini ada beberapa nih resep-resep yang bisa kita gunakan, insya Allah. Di awal ya, sekali lagi ini masih di awal, ya masih di minggu-minggu pertama lah ya kira-kira. Itu kayu manis dengan 1 jahe, 1 kayu manis, 1 jahe, dan 3 butir kapulaga ini bisa direbus. Ceritanya ini nanti arahnya ke memperkuat limpa lambung. Ini akan membersihkan panas patogen atau membersihkan patogen angin dingin pada paru-paru. Ini sangat cocok nih yang jahe ini, teman-teman sekalian, gunakan pada orang yang dia ispa tetapi hidungnya meler. Ini bagus nih. Maaf, hidungnya tersumbat. Ini bagus nih, yang berdahak-dahak pakai ini aja nih tadi yang berdahak-dahak. 3 butir kapulaga. Ya. Tetapi kalau sudah sampai kering tenggorokannya, maka ini di stop dulu, nanti dilanjutkan lagi setelah tenggorokannya balik lagi normal. Ya. Kemudian batuk dahak yang susah keluar, ini bisa menggunakan 1 umbi kunyit dengan 1 perasan jeruk nipis. Wah, ini banyak nih digunakan nih di tempat saya sedang ngekos sekarang. Umbi kunyit, perasan jeruk nipis. Bagus nih kunyitnya, teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya, resep bapil sesak yang tak kunjung sembuh. Anda bisa menggunakan jahe 1 sendok madu. Dengan catatan, jahe kan bersifat panas. Dia ini panas agak kering jahe. Ini sifatnya panas agak lembab. Jadi ini sebenarnya adalah panas. Herbalnya bersifat panas. Karena kering dari jahe ini sudah dinetralisir dengan lembabnya si madu. Ini cocok sekali pada kasus orang-orang asma atau bapil yang dingin. Bagaimana kita melihatnya? Pada lidah itu teman-teman melihat selaputnya warna putih misalnya. Kemudian tangannya dingin. Badannya itu demam dingin, menggigil. Nah, ini bisa digunakan ya. Tapi tidak boleh rutin ya, semuanya nanti tidak boleh rutin, pas dibutuhkan saja. Baik, kemudian anak usia 2 tahun nih. Pada anak-anak usia 2 tahun, di bawah 2 tahun yang sudah bisa minum seperti ini begitu ya. Itu bisa menggunakan wortel 2 jari dan madu secukupnya.
Ini ceritanya adalah pada kasus jantung yang panas. Bagaimana kita bisa melihat jantung yang panas? Pada lidah, teman-teman nanti bisa lihat ini lidah misalnya dijulurkan, kemudian di sininya itu warna merah sekali. Itu cocok insya Allah menggunakan wortel ini. Sekali lagi, dia bapil nih, tetapi ini setengah ke atas dari lidahnya itu panas, merah begitu, itu bisa menggunakan wortel ini. Ya, ini kalau dibahas di dunia herbal enak nih, nanti kemana-mana sih manfaatnya. Cuman ini resep-resep yang bisa kita gunakan di awal implementasi dan intervensi penanggulangan dari ISPA. Kemudian selanjutnya di bawah 2 tahun bisa menggunakan ini 1 sendok jeruk nipis, 3 sendok madu, dan 5 sendok air. Bebas sih sebenarnya ya, yang penting berasa. Kalau saya lebih suka menggunakan huangji. Ya, huangji itu herbal untuk ke semua kalangan bisa tuh. Kemudian berikutnya resep batuk juga nih. 1 bawang putih, madu, dan 1 gelas air. Dengan catatan teman-teman yang memiliki penyakit lambung ya mungkin agak hati-hati pada penggunaan bawang. Nanti bisa menggunakan kunyit tadi saja ya. Intinya sih sebenarnya mencari yang hangat. Jahe geprek aja tuh sudah cukup sih sebenarnya. Nah, terakhir teman-teman sekalian ini ada nasihat dari Prof. Rahmat ya. Dan Sensei Abu Muhammad. Pertama adalah menghindari makanan berlemak. Ini poin penting nih semuanya teman-teman sekalian. Termasuk poin penting ya. Jadi menghindari makanan berlemak. Sebenarnya makanan berlemak ini akan mencederai organ, mencederai lambung, mencederai limpa, mencederai liver. Ya. Berlemak itu nggak bagus teman-teman sekalian. Kemudian makanan yang susah dicerna. Seperti apa? Makanan yang berpengawet, makanan yang berperasa. Kemudian makanan apa lagi ya? Makanan-makanan instan lah ya yang ada di jalanan ini banyak banget. Kemudian menjaga kualitas tidur. Nggak harus lama tidur ya, yang penting tidur nyenyak banget itu sudah bagus. Tidak bergadang. Menghindari angin terlebih ketika saat-saat lagi ekstrimnya, ini juga hati-hati. Kemudian menjaga emosi, terutama di emosi sedih, karena sedih ini akan langsung mempengaruhi paru-paru teman-teman sekalian. Akan melukai paru-paru. Kemudian secara umum kita harus menjaga kesehatan paru, limpa, dan liver. Ya, paru-paru itu sukanya yang dingin-dingin, yang dingin-dingin segar seperti buah-buahan. Limpa itu suka yang manis alami. Buah-buahan yang manis itu bagus memperkuat limpa. Dan liver itu suka makanan-makanan yang berwarna hijau. Ada di sini yang nggak suka makan sayur, ini biasanya livernya panas. Di sini yang makannya daging terus nanti mie dikasih bon cabe, wah ini masalah nih, ya hati-hati. Kemudian berbekam di pertengahan bulan. Meminum madu sebagai katalis dan penguat imun tubuh. Ini teman-teman sekalian saya kasih catatan kecil. Minum madu ini ketika kalau pengen dapat manfaat yang lebih ekstra, itu teman-teman lagi capek nih, habis kuli bangunan misalnya, habis kerja di sawah, lelah banget, minum madu, itu bagus banget hasilnya. Kemudian beristirahat yang cukup, berolahraga sesuai sunnah, artinya berolahraga yang menyegarkan tubuh, bukan berolahraga yang sampai menguras keringat, itu juga tidak bagus. Kemudian tazkiyatun nafas, menenangkan jiwa. Baik, 10 ya. Oh ini saya ada pertanyaan masuk ke chat, izin saya coba baca sedikit dulu. Afwan, di usia berapa anak-anak boleh konsumsi huangji? Sudah minum air putih, intinya sudah bisa dikasih huangji. Kalau masih ASI, ibunya aja rutin minum huangji. Nanti nutrisi huangjinya bisa masuk di ASI dan bisa diserap oleh anak. Dari Mbak Ida, sekarang dari Kaimuddin. Pada pasien penderita ISPA dengan kondisi lemah bisa akupuntur ya. Jika bisa sebaiknya ambil titik mana saja. Oh, kalau
penentuan titik nanti sesuai dengan yang kita temukan sih ya. Saya agak bingung nih menentukan titiknya di mana ya. Ya paling tidak panjenengan bisa ambil di titik SP, jalur SP. Saya katakan jalur ya, nanti dicari aja di jalur SP itu spleen itu yang sakitnya di mana. Kemudian ST yang sakit di bagian mana. Kemudian lever 3 bisa diambil. Kemudian titik paru-paru bisa diambil yang ada di tangan. Kemudian di titik belakang nanti bisa diambil bekam saja. Kira-kira seperti itu ya. Rahmat dari Cikampek, mengenai kulit yang biru saat di kop, biru itu sama dengan kehitaman atau enggak ya? Saat ada klien yang saat di kop pertama sebelum dilanset, di kop di area kopnya kehitaman, padahal waktu cuppingnya tidak lama sih, masih 3 menitan, itu apakah sama dengan yang dimaksud kulit membiru atau beda? Kalau dia menghitam itu ada panas internal sekalian. Panas internal, saran saya tidak dikeluarkan darahnya. Ini dari sudut pandang tradisional ya. Tapi kalau di rata-rata pembekam sih tetap dibekam basah. Tapi kalau saya tidak. Jadi saya lebih suka ditusuk di area livernya dulu. Nanti kalau sudah terbuang panasnya itu nanti dia nggak akan menghitam lagi. Kalau biru dia arahnya lemah limpa. Lemah limpa. Lebih bagus orang-orang yang lemah limpa dan kalau ditarik itu kok sudah hitam, itu dibekam seluncur aja. Sentuhan ya, dia orang-orang seperti itu orang-orang kurang sentuhan. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Rasanya batuk kering bisa minum minyak zaitun ya. Kita bisa minum madu dengan jeruk nipis tadi ya, itu juga bisa. Kering intinya adalah dilembabkan. Baik, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah berlalu 1,5 jam, alhamdulillah. Berbagi sedikit, Tat. Boleh, silahkan. Ya. Madu itu kan ada 2 macam. Ada 2 macam, madu manis atau madu hutan, dan juga madu trigona, madu yang cenderung asam. Jadi kalau untuk batuk, kami di sini coba untuk menggunakan madu trigona atau madu kelanceng. Per 1 jam 1 kali atau setiap batuk kami minum. Insya Allah lebih cepat penyembuhannya 50% lah ketimbang tidak mengkonsumsi madu kelanceng. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Hebat Allah. Alhamdulillah. Nah, tentang madu teman-teman sekalian, itu memang bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan. Kalau kita ngomongin madu nanti ada beberapa literatur yang saya lihat madu itu ada sekitar 163 macam madu. Cuman yang terkenal di Indonesia itu ya madu pahit, madu kelanceng, madu trigona. Belum lagi nanti ada warnanya, ada warna putih, hitam, ada warna kekuningan, ada warna cerah. Namun pada dasarnya madu itu dia bersifatnya lembab. Ya, nanti pada beberapa kasus memang orang-orang yang cenderung lemah limpa itu akan memayahkan limpanya dia. Namun di awal sekali masih bisa, saya katakan masih bisa. Namun untuk dirutinkan bagi sebagian orang dengan kelemahan limpa, maka disarankan untuk tidak menggunakan. Tadi kita ada kasus nih teman-teman nih. Seorang ibu-ibu yang sangat rutin dengan madu, sekarang sudah kena gangguan ginjal karena madu. Dia rutin madu dan kurma. Padahal ini obat yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Setelah kita kaji dan dia mengatakan saya nggak pernah lepas dari madu dan kurma. Sekarang terjadi gangguan ginjal karena limpa nggak bisa menghasilkan darah yang bagus karena dia terlalu lembab sekali. Jantungnya berat sehingga memayahkan ginjal. Terjadilah yang kita sebut dengan disharmoni ginjal jantung. Kakinya jadi menghitam dan membengkak. Obatnya apa? Tadi kita coba lakukan bekam seluncur saja. Dan kita kuatkan di beberapa titik saja. Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Jadi kita obatinnya adalah menguatkan limpa dan membersihkan lembab yang disebabkan oleh madu itu. Gitu ceritanya.
Tapi secara umum teman-teman masih bisa gunakan di awal ya. Di awal sekali itu bagus. Per jam ya boleh-boleh saja. Nah, ciri-ciri lemah limpa itu apa? Ada nggak yang tahu ciri-ciri lemah limpa? Ada yang tahu teman-teman ciri-ciri lemah limpa? Baik, ciri-ciri lemah limpa itu giginya bertapal. Tahu gigi bertapal nggak ya? Giginya itu kayak ada guratan-guratan tapal gigi di sebelah kiri dan kanan. Itu ciri lemah limpa. Kemudian yang kedua, gampang ngantuk. Itu ciri lemah limpa. Yang ketiga, tangannya itu gampang keringetan atau orangnya itu gampang keringetan. Itu juga ciri lemah limpa. Kemudian yang lainnya, ciri lemah limpa apa lagi? Lagi ya, ciri lemah limpa. Badannya jadi Odem. Kalau odem, Ustaz? Gimana? Kalau odem itu dari limpa juga kan ya? Odem itu dari limpa ke ginjal. Oh, kombinasi ya. Iya, komplikasi. Nah, tadi juga kita komplikasinya ke limpa dan ginjal. Jadi yang diobati bukan ginjalnya, limpanya dulu diobatin. Nanti limpanya bagus, paru-parunya bagus, paru-paru ngasih kode untuk ke ginjal untuk memperbaiki diri. Nanti ginjalnya jadi bagus lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih yang berbagi tadi. Saya apresiasi sekali, alhamdulillah. Madu trigona, teman-teman bisa catat ya. Trigona. Insyaallah. Baik, mungkin 5 menit lagi, bisa kita tutup insyaallah. Ada yang bertanya lagi? Oh, ada di chat kayaknya ya. Kalau tidak ada Wangci, bisa ganti pakai apa ya? Pakai apa ya? Mungkin kayu manis ya, akhi, bisa dipakai kayu manis, tapi beda sih. Nanti bisa dicari ya, insya Allah murah itu Wangci. Kalau tidak ada Huangci, dicari di Shopee. boleh. Di Shopee banyak Wangci. Ya. Insya Allah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman silahkan. Oh ya nih, saya kasih tambahan nih ya, supaya enak. Tentang madu tadi. supaya tidak ada di benak teman-teman kok madu kayaknya nggak boleh ya. Untuk sedikit menjaga-jaga, teman-teman bisa campurkan madu itu dengan air supaya lembabnya tidak terlalu lengket nanti di limpa. Gitu ya. Baik. Air hangat atau air dingin, Tat? Saya cenderung pakai air hangat. Hangat, oke. Iya. Baik. Muhammad Aris silahkan akhir. Oh nggak jadi. Kalau cincau apakah bisa menjadi pendingin? Ini bagus buat ginjal. Yang lidahnya di belakang itu ada bentol-bentol begitu, yang merah sekali di lidahnya. Makan Wangci, makan cincau. Bagus cincau buat pendingin ya. Cincau hitam, Tat? Boleh yang hitam, boleh yang putih. Boleh. Silakan Mas Aris, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Untuk setahun tidak kunjung sembuh, apa kira-kiranya untuk dia bisa diatasi? Namun apa gitu? Susi, terima kasih. Baik, ngapunten, suara jenengan hilang tadi, boleh diulang Mas Aris? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal batuk yang sudah tahun tidak kunjung sembuh, itu kira-kira konsumsi apa gitu buat batuk, Ustadz? Terima kasih. Baik, barakallah. Teman-teman sekalian, batuk berdahak. Satu, teman-teman harus pastikan limpa lambung lah ya, itu bersih dari kelembaban. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, konsumsi Huangci tadi, saudara. Kita konsumsi Huangci tadi itu dirutinkan saja. Dan minum air hangat. Minum air hangat. Sebenarnya ada banyak sih, pakai Dansen juga bisa, kemudian pakai
tonik limpa, rasanya manis juga bisa. Banyak, cuman yang paling mudah dicari sama teman tuh biasanya Huangqi. Nah, teman-teman yang kasusnya batuknya berdahaknya lama, kalau saya pribadi biasanya sih teman-teman tuh menggunakan madu ya, madu bukan madu trigona sih, saya nggak tahu yang madu apa, itu biasanya malah tambah lama dia batuknya sembuh tapi perutnya jadi besar nih. Yang laki-laki ini itu juga komplikasi dari pemakaian madu sebenarnya. Punten. Ya ini yang sering kami dapati, jadi gemuk biasanya orang. Mungkin itu Mas Aris ya, sering-sering bisa aja akupunktur aja deh. Akupunktur di kaki itu juga bagus insya Allah. Di titik SP6, ST36, ST40 itu bisa diambil. Demikian Mas Aris. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ini ada yang bertanya lagi, resep Huangqi bagaimana cara minumnya tadi ya? 1 gelas besar, mana tadi gelas saya? Ini gelas yang besar ini. Itu direbus dengan Huangqi-nya itu 1 jumput. Kalau Huangqi-nya yang model serbuk ya, bukan ekstrak. Kalau ekstrak langsung diminum aja. Insya Allah mantap. Baik, ini sudah jam 22.42, teman-teman sekalian. Baik, satu lagi ya. Nanti kita bisa diskusi di grup lagi. Tadi Mbak Yuli, ada teman saya yang alergi gatal, ada teman saya yang alergi gatal kulitnya di kaki. Oke, ini dicatat ya, di kaki. Terus di punggung, tangan ada daging tumbuh di macam seperti bisul begitu, tapi tidak bernanah macam benjolan. Itu kenapa? Saya kasih kuncinya. Kalau gatal itu tumbuhnya milih-milih, catat ya. Gatal ke tubuhnya milih-milih itu selalu dari jiwa. Pasti ada yang bermasalah di sana. Caranya bagaimana? Nanti dideketin. Kau ada masalah apa nih? Jangan menyembunyikan sesuatu dong gitu. Jadi dia suruh untuk bercerita. Kita ada kasus beberapa waktu dari anak sekolah, juara di sekolah tapi gatal nggak sembuh-sembuh, dan gatalnya juga pindah-pindah. Milih-milihnya kok ada di selangkangan, ada di kaki sebelah kiri saja, kanan nggak ada gitu ya. Itu biasanya sudah arahnya sudah ke ginjal, dan itu dari pikiran, ada emosi yang terpendam. Nah, terkait dengan bisul ini selalu berhubungan dengan limpa lemah. Hati-hati makan makanan yang bersifat lembab pada orang bisul ini, sembuh nanti akan bisul lagi ini. Daging tumbuh ini ya, pokoknya lipoma, daging tumbuh, kemudian sampai kepada benjolan-benjolan di semua tempat itu semuanya berhubungan dengan limpa. Kalau mau diperpanjang lagi, namanya limpa lemah berhubungan dengan liver excess. Jadi jiwanya itu ada yang jiwa panas, orangnya mungkin orangnya labil begitu ya. Kemudian orangnya berkeinginan tinggi, ya itu juga pengaruh kan. Caranya bagaimana? Curhat, 1. Kemudian yang kedua, perbaiki limpanya. Bisa ditusuk akupunktur aja tuh di titik-titik limpa, di meridian spleen. Saya tidak katakan spleen 6, spleen 7. Cari yang sakit itu ditusuk saja. Ya, cari yang sakit di mana itu nanti ditusuk. Jadi modelnya itu kita cari yang sakit banget, sakit sedang, dan sakit biasa saja. Nah, nanti teman-teman tusuknya itu di sakit yang banget atau yang sedang saja. Contoh misalnya, ini betisnya seseorang ke bagian dalam ya, di bagian dalam. Oh, di sini di SP6-nya sakit banget. Terus SP selanjutnya kok nggak sakit, SP di sini kok sakit. Nah, jadi teman-teman ambil 2 titik saja, itu ditusuk, kemudian nanti di stimulator. Bisa dipahami di sini teman-teman. Ini teknik yang mudah sih sebenarnya. Bisa dipahami? Baik, semoga bisa difahami. Pengambilan titik nanti begitu aja caranya. Jadi biar gak hafalan. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih sangat banyak sekali kekurangan, dan saya beristighfar kepada Allah dengan kekurangan dan kesalahan itu.
manusia biasa dan juga masih pelajar yang sangat junior. Terima kasih teman-teman di sini yang pastinya sudah lebih dewasa umurnya daripada saya, kemudian sudah banyak pengalamannya. Maka saya tolong dimaafkan dan diluruskan ketika ada penyampaian yang salah. Saya hanya bisa berbagi dengan ilmu yang masih sangat dangkal ini, namun mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi, berikut kepada teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla murni, dan kesalahan murni datang dari saya pribadi dan kejahilan di maksudnya. Insya Allah nanti saya kirimkan filenya ke grup ya, dan mohon untuk tidak keluar setelah selesai pembagian sertifikatnya.